Ada yang tahu nggak reproduksi apaan? 18 plus. Seks. Hola Velas, ya balik lagi sama gue Gek. Kali ini gue bukan di acara Gerbuk Outfit dan bukan di event manapun. Kali ini gue di acara reproduksi. Ada yang tahu nggak reproduksi apaan? 18 plus. Seks. Bukan itu semua ya. Pokoknya nggak ada hubungannya sama biologi. Oke? Daripada lama-lama, mending kita ke dalam aja biar tahu reproduksi apa. Oke, come on. Tok tok, wis. Halo Om Randi. Hai Gek, apa kabar? Ketemu lagi kita. Waduh, terakhir ketemu pas Pandemi? enggak, Sih. acara yang Oh, iya, collab iya, sama bener, Aye, bener. yang gue minum air jahat tuh. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya kedua gue langsung puyeng. Gimana Gek? Jadi gini Om, kedatangan gue kesini nih gue pengen kayak ngulik Aye Denim. Kenapa bisa eksis sampai sekarang ini nih? Gue pengen tahu seluk beluknya. Boleh dong? Panjang tuh ceritanya Gek. Panjang kali lebar ya. Panjang kali Itu kalau lebar. di print bisa jadi berapa jilid lah ya? Segini. Oke. Om, gue pengen tahu nih Om, langsung aja nih ya tanpa berbelit-belit nih. Ya. Gue pengen tahu Om, Aye ini dari kapan sih Om sebenarnya ada nih? Kita itu startnya itu rilis ke publik itu Maret 2011. 2011. Berarti udah 11 tahun jalan. 11 tahun jalan. Iya, gila. 11 tahun jalan. Keren. Itu awalnya dari mana nih Om? Lu bikin Aye itu apa dari perkumpulan teman-teman lu, apa lu yang punya ide sendiri? Foundernya sih bertiga. Foundernya bertiga, Ya, oke. ada Oski, ada Audrio, dan gue sendiri. Jadi memang waktu itu didorong sama tren denim namanya Nudi, kalau tahu. Nudi ya, gue Pasti tahu lah ya. Nudi ya, pasti tahu lah ya. Ya, terus waktu itu juga peralihan dari masa-masa distro. Oh iya, Nah, oke. distro, peralihan dari masa-masa distro ke istilahnya lokal brand. Yap. Ya, lokal brand yang memang di awal-awal lah ibaratnya gitu. Dulu kita memang kan kenal lokal brand ini sebutannya distro kan, belum ada Iya, betul, distro. belum ada bahasa lokal brand loh ibaratnya. Nah, waktu itu memang ada ide untuk bikin rame-ramenya, sedang menuju puncak-puncaknya gitu ibaratnya. Jadi kita juga tertarik nih, kan tau sendiri ya Nudis mahal apa waktu Iya, itu ya. gua Ya. sampai nggak bisa beli ya. Zaman itu juga gua masih kuliah, ya mahasiswa miskin lah ibaratnya ya. So, miskin tapi bisa ya. Ya jadi apa? Pengen cari alternatif lah ibaratnya. Pengen nih raw denim ini sebenarnya bisa kita bikin sendiri nggak sih gitu. Bahan lokal tuh, bahan denim lokal ada nggak sih bisa dibikin kayak Nudi gini? Yang kalau Nudi kan dulu kan campaign-nya kan pakai jeans lu selama 6 bulan, ntar jeans lu jadi fading. Ya, Fading. Fading sensitif itu. Fading. Terus ya udah kita tertarik tuh sama konsep itu tuh. Akhirnya berangkatnya dari itu dan kebetulan waktu itu gue juga sedang aktif dan sedang banyak belajar di komunitas denim Indonesia. Iya. Waktu itu namanya masih Denim Head Kaskus. Denim Head Kaskus. Oh, masih zaman Kaskus. Masih zaman waktu itu Kaskus, ya. Gila, itu jadul banget. Jadul banget, Denim Head Kaskus. Darahku Biru baru muncul itu sekitar 2009 atau 2010 gue lupa. Oh. Nah itu baru Darahku Biru juga muncul tuh. Nah start dari situ sambil belajar di situ sambil ketemu teman-teman yang sehobi gitu ibaratnya. Dari situ juga lah mulai belajar tentang si denim itu secara lebih dalam. Selain dari internet juga. Akhirnya start lah dari situ. Oke, kita bertiga mutusin buat ayo kita ramein lokal brand. Terus gue mau tahu nih, kenapa sih Om pemilihan namanya Aye? Nggak mungkin kan dari si lagu Blackpink yang Aye, enggak kan? Kan gue pengen tahu juga, karena kan gue selama ini tahu Aye, cuman kenapa, gue pengen tahu nih kenapa sih namanya Aye, kenapa nggak Oye? Ya kan? Jangan kayak gitu. AY itu sebenarnya apa ya, akronim apa? Singkatan lah intinya. Singkatan. Jadi all seeing eye. Jadi all semua, seeing melihat, EY mata. Jadi diambil dari all seeing eye itu. Artinya konsepnya itu mata yang dapat menangkap atau melihat ke segala arah. Wah gila, dalam banget filosofi. Jadi benar-benar secara visualnya dilihat ya, betul. Gila, keren. Terus nih Om, gue pengen tahu nih. Ini kan waktu pertama kali ketemu itu kan di
Gading ya Om ya? Benar. Ya, ini sekarang di sini nih. Ya. Ini udah kedua kali pindah atau? Sebetulnya dari awal ayah lahir kayak Ah, itu memang kita always di Gading. always di Gading Always ya, berarti Gading. Jadi Gading banget anaknya ya? Gading ini keramat buat kita. Gading keramat. Ya serius. Apa di mana zaman itu bahkan sampai zaman sekarang ya. Yang namanya clothing brand itu kan selatanisasi. Iya bener, selatanisasi. Pangpol, Kemang. Kemang, Tebet. Yoi. Tapi dulu ada satu distro di sini nih, di lurusan sini nih. Oh iya. Rockefeller. Oh ya tahu. Rockefeller, iya. bener. Rockefeller. Ya berangkat dari itulah. Ya awal-awal memang kita, kita di Gading nih ada yang mau nyamperin kita nggak ya? Ada yang mau tahu tentang kita nggak ya gitu ibaratnya. Tapi ya udahlah, berangkat dari percaya dan yakin aja gitu Iya, kan. bener. Akhirnya ya udah start dari hari pertama pun gitu di Kelapa Gading sampai hari ini pun juga start di Gading. Dan ini toko atau headquarter yang memang office kita yang keempat. Pindah. Berarti udah 4 kali pindah 4 ya? kali pindah. Berarti gue yang ke sono ketiga. Itu yang ketiga. Oke, siap. Om, gue pengen tahu nih. Gue pengen bahas beberapa produk AY. Boleh. Ada nggak sih yang biasanya sebuah produk tuh punya unggulan ya? Ada nggak sih unggulannya gitu? Dan lu pasti bisa tunjukin nggak? Gitu dong. Ya, kalau dari ayahnya sendiri, dari awal itu kita punya, kan dari awal kan memang mengusung konsepnya Rodenim kayak ya. Iya, Rodenim. Kita ada beberapa signature denim itu, ada namanya best seller kita yang dari hari pertama sampai hari ini itu selalu jadi favorit dan selalu diminati, namanya Bohemian Grove. Oke. Bohemian Grove. Mau lihat? Itu yang mana tuh? Oke. Ya, ini Bohemian Grove. Ini yang memang produk yang dari hari pertama ada. Dari hari pertama AY Dari ada ya? Hari pertama AY ada sampai hari ini. detik ini. Detik ini signature. Gokil. Dan masih banyak juga peminatnya. Ya, masih banyak peminatnya. Terus repurchase-nya juga. Misalnya satu orang udah pernah punya Bohemian Grove sampai 5-6 kali. Waduh, gitu ibaratnya. gokil. Ya, jatuhnya apa ya? Loyal customer lah ibaratnya. Customer-nya. Ini keunggulannya apa nih Om? Sampai ini doang nih, sampai tadi lu bilang Benar. satu customer bisa beli 5, 6. Betul. Wah gila, ini kayak beli Indomie ya. Kalau gua sebutkan keunggulan-unggulannya mungkin subjektif jadinya, Gek ya. Iya. Tapi yang gua dapat testimoni dari customer aja lah. Iya, Ada yang siap. bilang memang karena ini raw denim, ada yang bilang fadingnya relatif cepat. Oke. Nah, hasilnya birunya itu bagus. Bagus. Iya, kelihatannya natural gitu. Pemudarannya bagus ya. Betul. Terus dia kan memang kan bahannya kan ada kadar elasternya 2%. Berarti ini apa? Stretch. Stretch ya, Iya, stretch. raw stretch. Raw stretch. Ya, tetap keras kaku. Kaku, cuman Ya, dia tapi ada stretch. stretch sedikit. Jadi lebih nyaman ya. Betul, Lebih nyaman, dan itu benar-benar. cocok memang untuk apa ya, daily activity Iya, karena anak-anak yang banyak muda, bergerak kan, ibaratnya benar. gitu kan. Yang mungkin nggak suka terlalu keras banget. Ini dipakai kemanapun juga orang Masih pasti enak mau. lah ya. Iya, gitu. Nah ini kan dari ini nih Om. Gua kalau ngeliat di website itu dulu pertama kali tahu AY gitu ya. Ya. Terus gua scroll tuh ada Fibonak. Ya. Nah itu gue bingung sendiri tuh. Fibonak ini apa second brandnya AY? Ya. Apa gimana nih? Oke, jadi Fibonak itu startnya itu dari 2000, gue sampai lupa gitu. Sekitar 2017 kalau nggak salah. 2017. Sebelumnya tuh AY punya line selvedge denim. Line Selvedge. Ya, namanya Geometric Series. Iya. Sempat dibikin 3 collection. Cuma makin kesini, gue mikirnya berdampak terhadap penjualan, gitu Oke. ibaratnya. Penjualan nggak maksimal karena orang-orang udah terbiasa ngebeli AY seharga 500 ribuan. Iya. Terus ada yang salvage seharga 1 jutaan ke atas. Orang-orang bingung nih, bedanya apa nih kan sama-sama AY gitu. Iya. Akhirnya 2017 gue mutusin buat untuk bikin line up baru yang memang khusus hanya ngeluarin koleksi yang menggunakan fabriknya salvage denim. Oke. Namanya Fibonak gitu. Fibonak. Jadi nanti niatnya si Fibonak ini akan lepas dari AY. Oh gitu. Gitu. Bakal. Bakal lepas dari AY, jadi bakal berdiri sendiri. Cuma untuk sekarang masih belum. Oke, tapi bakalan nih untuk lo orang yang udah tahu AY nih,
Itu ntar website-nya kepisah juga. Kepisah juga. Website-nya kepisah, ini untuk yang udah tahu AY aja ya. Website-nya bakal kepisah, Fibonak udah nggak bakal lu scroll di bawah. Ya, kepisah. Kepisah sendiri nanti. Niat panjangnya kayak gitu. Niat panjangnya Ya. gitu. Terus nih Om, kalau AY sendiri nih udah beberapa kali kolaborasi nggak sih atau belum pernah atau gimana? Kalau udah beberapa Kolaborasi kali? kita udah lumayan sering kayak dari yang kolaborasi yang antar clothing, Berclothing. ataupun dengan yang super aneh-aneh di luar dugaan juga. Kayak Ya, kemarin itu ya. Ya bener, udah hampir ya lumayan sering lah, hampir tiap tahun ada kolaborasi. Gua waktu beli yang AY itu yang collabs itu yang smiley. Oke. Tapi bukan gue yang pakai, Oke. istri gue. Karena tampang gue yang begini nggak mungkin. Cocok pakai ya? yang smiley. Seru kayak cocok. Gue waktu itu nyoba punya, wah nggak cocok, nggak lucu. Jadi emang gue beli waktu itu 2, Iya, dah buat mereka aja, buat Ya istri bener. gue aja. Smiley salah satu ya kolaborasi yang cukup sukses lah. Iya, gua sempat diundang kan ke sana. Itu kayaknya heboh sih. Yoi. Pecah emang. Air jahat, air jahat. Nah ini kalau ini kan gue lagi di toko nih Om. Benar. Biasanya yang dijual di toko apa Jom? Ya, seperti yang kita bisa lihat guys, sebelah sini tuh koleksi t-shirt. Nah, sebelah mana nih? Sini ya. Sebelah sini koleksi t-shirt yang T-shirt. memang ya t-shirt memang salah satu inceran-inceran customer-customer kita lah ya. Cuma memang kita lebih mayoritas ke warna-warna hitam, putih gitu. Warna-warna terangnya nggak begitu banyak ya, karena memang customer kita sukanya yang warna-warna netral lah ibaratnya. Warna-warna netral. Cuman kan setahu gua orang-orang Gading sukanya cerah-cerah. Om. Bener nggak sih? Enggak, setuju nggak? Benar, setuju. Ya karena itulah kita tetap menghadirkan Ada satu, yang dua, cerah tiga. juga ya. Ada, Nih ada. kayak gini Ya ya. benar, kuning nih kayak gila, gini. gua kalau pakai ini Wah, bagus ya. kayak datang dari kampung ya. Ya, ini kan tuh. dari t-shirt nih. Terus ada apa lagi nih Om? Kayak aksesoris ada gak tuh? Aksesoris sih sekarang sih cuma tinggal topi guys, satu gitu. Tinggal ibarat. topi. Ya, kita memang aksesoris tadinya memang artikel topi memang banyak. Terus ini ada outer sama jaket. Wah, Jaket denim, hoodie gitu-gitu. ini keren nih. Gue suka Varsity. Gue suka sama kayak Varsity font ini tuh gue suka banget. Sumpah. Keren. Terus kan ini, Om, gue mau tahu nih. Lu waktu pertama kali ngeluarin yang robek-robek gini, Ya. idenya dari mana sih? Kan karena kan kulturnya tuh kayaknya waktu itu udah nggak ada Om. Betul, Karena betul. kan apalagi raw denim kan. Ya. Kayaknya ngeluarin yang apa tuh istilahnya ini Distress. distress ya? Iya, betul, distress. Gila, tiba-tiba aja ngeluarin kan. Distress dan wash. Itu idenya gimana Tom? Kalau kita udah berkecimpung di industri ini kayaknya balik tadi sesuai filosofi AY itu kan mata tuh harus luas banget lihat. Ya, secara visual dia harus Ya, sesuai. lebar banget. Jadi ya. pikiran kita nggak bisa sempit kalau udah Benar, berkecimpung sebagai pelaku industri kayak gini kan. Iya. Gue juga sebagai penikmat, gue juga sebagai denim enthusiast. Cuma di gue posisinya juga sebagai brand owner gitu kan, sebagai businessman juga. Cuma ada dua sudut pandang kan yang harus gue terapin di otak gue gitu. Iya. Cuma kalau untuk urusan berbisnis, tentu sudut pandang gue harus lebih luas ngeliatnya kan. Tuh, nggak monoton lah ya. Ya betul. Nggak ngeluarin produk yang segmented dan itu aja gitu berarti. Ah, betul, benar. Yang namanya denim itu kan olahannya tuh udah pasti kalau nggak raw ya wash. Bos, benar. Kalau nggak distress, Ya. nggak akan jauh-jauh dari itu kan. Dari zaman nenek moyang Levi's juga udah begitu. Udah ada Iya, ya. udah Gitu. Cuman begitu. yang gua waktu itu ngeliat pas gila dia ngeluarinnya begini dong. Ya betul. Dan ternyata feedback customernya ya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Bukan bagus ya, tapi luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata memang marketnya itu ada. Gitu kayak. Nih, ini keren banget asli. Gua suka yang begini. Cuman waktu itu yang keluar itu yang lebih Lebih ekstrim lagi di lebih stressnya. ekstrim. Nah, Betul. makanya waktu itu gue nggak jadi beli karena lebih ekstrim. Ya itu selera sih Gek ya, ibaratnya Iya, gitu bener. selera ya. Bener. Jadi memang dari dulu aja juga berusaha niatnya memang berusaha menghadirkan semua produk yang fit in ke semua segmen gitu ibaratnya. Ke semua skena gitu ibaratnya. Nggak hanya sekedar raw denim enthusiast, pengen juga ngambil dari skena musik atau skena street atau skena ya mas-mas kantoran lah ibaratnya gitu-gitu. Kan kita nggak bisa
apa ya? Wah, Aye cuma punya raw denim nih. Kalau nggak mau ya udah nggak usah kan nggak bisa gitu kan. Tapi nih Om, gue pernah ngobrol sama beberapa temen gue. Ini sebenarnya Aye ini di mata beberapa orang nih jatuhnya kayak streetwear Om. Betul. Bener gak? Betul. Iya kan? Ya. Tapi kenapa sebagian yang bilang ada yang emang dia brand denim banget, Ya. tapi ada yang bilang itu mas streetwear karena emang yang disajikan tuh celana-celananya tuh yang cuttingannya tuh yang, Ya. nah terus Modern cut. modern cut, Ya, nah betul. terus kayak baju-bajunya gitu Betul. kan. Biasa kan kalau yang beberapa brand gitu kan yang berkecimpung di dunia raw denim itu kan desainnya tuh yang nggak lepas dari yang koboi-koboyan lah, tengkorak-tengkorakan, Workwear. ya workwear gitu. Gitu. Sebetulnya berhubungan sama yang tadi gue bilang, sudut pandang lebih jauh. Ya. Kalau memang yang kenal Aye dari hari pertama itu, udah pasti pendapat mereka Aye itu denim banget gitu. Ya, Karena memang benar. kemunculan kita itu, ya, line up produk kita itu memang gak jauh-jauh dari raw denim, denim jacket, t-shirt itu paling 2-3 pieces, berarti gitu. Awal-awal kemunculan. Awal-awal kemunculan kita juga akan muncul di forum Daraku Biru waktu itu kan. Iya. Ya. Cuma kan niat gua, Aye ini bukan brand yang akan ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Wah, gila. Itu maksudnya. Berarti Niat emang gua udah waktu itu. Ke depan banget. Ya, maksudnya ini gua bikin totalitas. Maksudnya bukan Bukan sekedar coba-coba atau cuman sekedar coba atau nyemplung setengah ya hati. nyemplung setengah atau cuma buat gengsian ke teman-teman gue punya brand nih gitu. Iya. Ya nggak gitu maksudnya. Memang mau nancepin paku di industri Benar-benar. fashion di Indonesia gitu. Niatnya gitu. Makanya butuh butuh sesuatu sudut pandang yang memang harus luas. Ini nggak bisa diem di situ aja. Jadi kembangin market lebih luas lagi biar dapat fans-fans atau orang-orang yang memang market baru setiap tahunnya yang look up ke si Aye itu sendiri. Siap. Simpelnya gini, guys. Kan memang Aye kan terinspirasinya memang waktu itu dari Levi's dan Udi ya, waktu itu kan. Sekarang kita lihat aja Levi's dan Udinya itu sendiri. Si Levi's kan awal kemunculannya yang memang kan ya workwear ya. Workwear Udah pasti kan. buat pekerja. Ya. Bahkan sampai sekarang juga masih ada LVZ kan. Pekerja ibaratnya. kasar ya, Ya, pekerja kasar ya, bukan pekerja malam. Ya. Malam juga ada yang kasar di pelabuhan. Ibaratnya yang di sebelah mana kayak? Ada lah pokoknya ada yang suka gini-gini. Ya, jadi bahkan kan sampai sekarang juga Levi's kan nggak melulu workwear kan bahasnya. Lebih ke fashion banget ya sekarang. Betul ya. Kurang lebih kayak gitulah arahnya. Nih Om, kan gua tadi ngebahas Fibonak nih Om. Betul. Itu di mana Om produknya Om? Sebelah sini ini ada display khusus ya sebelah. Wah, oh jadi tuh dia punya display khusus Iya, ya? dari- Jadi orang kalau mau nanya Fibonak tuh langsung ke sebelah sini? Tuh, dia tuh dikasih apa ya? Special space gitulah. Begitu dari pintu masuk memang udah lihat di sini. Cuma nih, sorry memang koleksinya belum full nih sekarang karena memang belum restock lagi, on proses. Ini yang udah jadi fading? Tuh, ini udah fading dan ini memang yang most wanted items kita yang memang selalu dibahas di sosmed, namanya Guisa yang 22 oz, yang jeans dibilang letak-letok, yang selalu direview sama anak-anak lah ibaratnya lah. Dan ini yang bisa dibilang berdiri gak? Ya, yang bisa udah berdiri ya Oh, itu. kata anak denim-denim itu ya? Ya. Kalau nggak berdiri nggak keren. Kalau nggak berdiri nggak jadi beli, Kek. Lah punya gua ada tuh nggak berdiri, tetep aja. Asli, Bang, ini bisa berdiri nggak? Wah, nggak bisa. Ya, nggak Tapi jadi. ya pernah ada yang nanya ke toko kayak gitu, Bang ini bisa berdiri gak? Gua sendiri yang layanin. Bang, bisa berdiri nggak? Wah, yang ini belum bisa, Bro. Ya Terus udah, nggak Bang, jadi? nggak jadi beli. Kenapa nggak lu kasih manekin gitu? Bisa bro nih berdiri di manekin. Ya, gitulah, susah. Nah, Fibonak ini keunggulannya apa nih Om? Sampai lu tadi kan bilang kalau yang di Aye ini kan Ya. harganya sekian. Ya, Fibonak ini kan Ya. 2 kali lipatnya. Betul. Itu keunggulannya nih apa nih? Ya, Fibonak ini kan dari awal gue bilang tadi memang fabriknya itu memang khusus selvedge. Dan source selvedge itu sendiri dari berbagai negara gitu, termasuk dari lokal juga Indonesia sendiri. Keunggulan lainnya udah pasti konstruksi. Mesin-mesin yang digunakan, terus material aksesoris kayak rivet, kayak kancing dan patch itu sendiri memang gua pribadi yang pilih. Gitu, Oh, ibaratnya. oke. Jadi lu emang langsung terjun ya? Betul. Nggak betul. cuman
by phone. Enggak. Soalnya gue punya ada pokoknya Sama ada. sekali enggak. Pokoknya yang tahu dari Jadi bener-bener berkecimpung ya. Ya. Lu langsung lihat, Betul, pokoknya langsung milih. yang tahu AY dari hari pertama, ya tau lah gue ngapain aja gitu Barat. untuk menghasilkan satu produk gitu ya. Nah Om, gue mau tanya, nih kalau mau ke, misalnya ada nih orang, kan sekarang kan kalau kayak gue pribadi nih, Betul. gue orangnya tuh paling males namanya belanja online. Ya, Kalau itu kalau mau ke toko, tokonya ada di mana aja? Om? kita ada di Kelapa Gading. Yoi. Kelapa Gading doang? Gading Pride, ya Kelapa Gading, nama jalannya Jalan Kelapa Kopior. Jalan Kelapa Kopior, ntar lu bacain di sini ya, ntar dijelasin. Jalan Kelapa Kopior, Blok CE2, nomor 6, Kelapa Gading Timur. Pastinya ada di Google Maps. Betul, ada. Ada Google Maps ya? Google Maps, Waze juga ada. Di Google Maps juga ada. Iya. Nah, ini Om, satu lagi Om yang gue tanya nih. Penasaran gue sebenarnya dari dulu. Gue pengen beli celana AY nih Om. Hah. Tapi kenapa cuttingnya nggak ada yang pas Om? Semua kalah di paha sama gue. Iya, benar. Kenapa sih Om? Ya sih setuju sih gua. Ibaratnya Setuju ya? Setuju. Memang cut AY itu sendiri memang selalu gua hadirin modern cut gitu. Iya. Karena apa ya? Balik lagi ke dari sudut pandang bisnis. Rata-rata bentuk kaki atau bentuk tubuh orang Indonesia ya begitu gitu. Slim Memang ya? iya slim. Memang ada beberapa yang kayak gitu misalnya paha agak besar gitu kan. Top blocknya gede gitu kan. Jadi apalagi AY memang terkenal dengan cuttingan yang modern cutnya itu tadi, itu ibaratnya kan. Jadi begitu customer dapat paha yang agak longgar sedikit itu risih. Cuma memang intinya apapun itu gue nggak bisa menyenangkan semua pihak ibaratnya kan. Iya sih. Cuman gue berharap suatu saat bisa nggak dibuat ya. Tapi untuk artikel pants sebenarnya, Gue fans juga nggak mau tuh waktu itu dulu Pak. waduh paha lu kegedean gek. Ih makanya tadi si Nabil bilang kan, lu urusan siapa tahu sekarang udah bisa. Bener. Ya gitu sih sebenarnya. Lebih ngincer ke modern cut-nya aja sih. Oke siap. Ya mungkin itu. Boleh lah masukan nanti ya. Nah, itu masukan ya dari gue ya, gitu. Aman. Gitu lah. Pokoknya itu aja yang gue tanyain tuh. Pokoknya tadi udah dijelasin. Lu harus nonton dari pertama ya, jangan di skip sampai akhir. Jadi lu bisa tahu nih, AY ini bagaimana dari awal sampai saat ini bisa eksis sampai sekarang. Ya. Oke? Pokoknya lu jangan lupa nonton. Oke? Thank you. Itu aja dari gue berdua. See you, bye-bye. Ya. Om, thank you banget ya. Ya. Siap.